Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang dispersi kasar yang beranggotakan oleh Nabila Amalia, Nur Fitriani, Nurlita Prihatini, Rohmawati Fitria, dan Sri Suka MP. Apa sih itu dispersi? Dispersi adalah sistem di mana suatu zat tersebar merata di dalam zat lain. Atau dispersi pangan adalah sistem pangan yang terdiri dari satu atau lebih fase terdispersi atau fase kontinu dalam suatu fase kontinu. Larutan adalah keadaan di mana zat terlarut terdispersi secara homogen dalam zat pelarut. Larutan bersifat stabil dan tidak dapat disaring. Diameter partikel zat terlarut lebih kecil dari 10-7 cm. Contohnya, larutan gula dan larutan garam. Umumnya, sistem dispersi digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Dispersi monokular atau biasa disebut larutan. 2. Dispersi koloidal. Ketiga, dispersi kasar. Di sini, kita akan menjelaskan tentang dispersi kasar. Dispersi kasar dibagi menjadi 2, yaitu emulsi dan suspensi. Emulsi merupakan sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat yang terdispersi dalam cairan pembawa dan distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Biasanya, emulsi mengandung 2 zat atau lebih yang tidak dapat bercampur, misalnya minyak dan air. Zat pengemulsi atau emulgator merupakan komponen yang paling penting agar memperoleh emulsi yang stabil. Jenis-jenis emulsi. Yang pertama, emulsi minyak dalam air atau M per A. Yang kedua, emulsi air dalam minyak atau A per M. Yang ketiga, emulsi minyak dalam air dalam minyak atau M per A per M. Yang keempat, emulsi air dalam minyak air A per M per A. Teori emulsifikasi menjaga stabilitas dari 2 zat yang tidak saling bercampur, yaitu yang pertama, adsorpsi monomolekuler, yaitu zat aktif pada permukaan dapat mengurangi tegangan antar muka karena adsorpsinya pada batas M per A membentuk lapisan-lapisan monomolekuler. Yang kedua, adsorpsi multimolekuler, yaitu koloid limfofilik. Ini dapat dianggap seperti zat aktif permukaan karena tampak pada batas antar muka minyak dan air. Tetapi zat ini berbeda dari zat aktif permukaan sintetis dalam 2 hal, yaitu tidak menyebabkan penurunan tegangan antar muka dan membentuk suatu lapisan multimolekuler pada antar muka dan bukan suatu lapisan monomolekuler. Selanjutnya, penggunaan emulsi. Yang pertama, emulsi untuk pemakaian dalam, meliputi pemakaian per oral. Emulsi untuk penggunaan oral biasanya menggunakan tipe minyak dalam air. Emulgator merupakan film penutup dari minyak obat agar menutupi rasa tidak enak. Flavor ditambahkan pada fase ekstern agar rasanya lebih enak. Emulsi juga digunakan untuk menaikkan adsorpsi lemak yang melalui dinding usus. Yang kedua, emulsi untuk pemakaian luar, meliputi pemakaian pada injeksi intravena yang digunakan pada kulit atau membran mukosa, yaitu lotion, krim, dan salep. Produk ini secara luas digunakan dalam produk farmasi dan kosmetik untuk pemakaian luar. Suspensi. Suspensi dapat didefinisikan sebagai preparat yang mengandung partikel obat yang terbagi secara halus, disebarkan secara merata dalam pembawaan obat di mana obat tersebut menunjukkan kelarutan yang sangat minimum. Dispersi kasar terbagi ke dalam 3 kelompok. Mixtura untuk pemakaian oral, losio untuk pemakaian luar, dan sediaan injeksi. Suspensi yang dapat diterima mempunyai kualitas tertentu seperti yang pertama, zat yang tersuspensi atau disuspensikan tidak boleh cepat mengendap. Yang kedua, partikel-partikel tersebut, walaupun mengendap pada dasar wadah, tidak boleh membentuk suatu gumpalan padat, tapi harus dengan cepat terdispersi kembali menjadi suatu campuran homogen bila wadahnya dikocok. Yang ketiga, suspensi tersebut tidak boleh terlalu kental untuk dituangkan dengan mudah dari botolnya. Sifat lain dari suspensi farmasi. 1. Suatu suspensi farmasi yang dibuat dengan tepat mengendap secara lambat dan harus rata kembali bila dikocok. 2. Zat yang tersuspensi tidak boleh cepat mengendap.
Ketiga, partikel-partikel tersebut walaupun mengendap pada dasar wadah tidak boleh membentuk suatu gumpalan padat, tapi harus dengan cepat terdispersi kembali menjadi suatu campuran homogen bila wadahnya dikocok. Yang keempat, karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel dari suspensi tetap cepat konstan untuk yang lama pada penyimpanan. Kelima, suspensi harus bisa dituangkan dari wadah yang cepat dan homogen. Poin yang dapat menjadi penilaian kestabilan sediaan suspensi yaitu 1. Volume sedimentasi adalah suatu rasio dari volume sedimentasi akhir terhadap volume mula-mula dari suspensi sebelum mengendap. Kedua, derajat flokulasi adalah suatu rasio volume sedimentasi akhir dari suspensi flokulasi terhadap volume sedimentasi akhir suspensi deflokulasi. Ketiga, metode rheologi berhubungan dengan faktor sedimentasi dan redispersibilitas, membantu menemukan perilaku pengendapan, mengatur pH dan susunan partikel untuk tujuan perbandingan. Keempat, perubahan ukuran partikel. Persyaratan zat pensuspensi antara lain, pada konsentrasi yang digunakan tidak memberikan efek terapi. Secara kimia, relatif inert pada jarak pH yang luas, memberikan dispersi yang kental pada konsentrasi rendah. Viskositas tidak berubah selama waktu penyimpanan. Harus mempunyai afinitas terhadap medium